Baik, pada bagian soal nomor 1, soalnya adalah seperti yang tertampil di layar, yaitu buatlah analisis soal kepercayaan secara matematis dan secara arah untuk studi kasus di bawah ini. Jadi kasusnya adalah ini soalnya di US New and World Report menyatakan bahwa suatu obat baru diekstrak dari satu jamur Cyclosporin A mampu meningkatkan tingkat kesuksesan dalam operasi transplantasi organ. Menurut artikel tersebut, 30 pasien yang menjalani operasi transplantasi ginjal diberikan obat baru tersebut. Dari 32 pasien, 19 diantaranya sukses dalam transplantasi ginjal. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi P, proporsi pasien yang sukses dalam operasi dengan menggunakan obat baru. Jadi, kalau secara matematis, kuncinya adalah kita catat data yang diberikan pada soal. Di antaranya di sini ada 30 pasien. 30 pasien itu kita nyatakan sebagai jumlah sampel atau N. Kemudian jumlah 19 itu adalah jumlah yang sampelnya yang sukses. Bukan maksudnya 19 ini adalah jumlah yang sukses dari sampel. 19 dari 32 itu yang sukses menjalani transplantasi ginjal itu adalah X. Di sini nilainya 19, kemudian tingkat persentase persennya adalah 95%. Yang artinya adalah 1 dikurang apa sama dengan 95%, apa sama dengan 1 dikurang 95% atau 1 dikurang 0,95 adalah 0,05 gitu. Kemudian setelah kita catat data-data pentingnya kita ketahui, kita mengestimasi si proporsi suksesnya atau P. Di sini estimasi proporsi kesuksesan operasi transplantasi ginjal dengan obat baru Cyclosporin A dapat dihitung dengan rumus proporsi sampel, yaitu si P atau P itu adalah si jumlah pasien yang sukses per jumlah sampelnya, itu 19/32 yang ketika kita hitung akan dapatkan nilai sebesar 0,59375. Jadi dapat disimpulkan bahwa estimasi proporsi pasien yang sukses adalah 0,59375 atau sekitar 59,38%. Selanjutnya untuk tingkat signifikansi atau alfa, tingkat kepercayaan diberikan tadi diketahui bahwa 90%. 95% adalah tingkat kepercayaannya. Kemudian sehingga dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi alfa adalah alfa sama dengan 1 dikurang tingkat kepercayaan sama dengan 1 dikurang 0,95 yang didapat adalah 0,05 seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi untuk distribusi normal nilai z-score untuk tingkat signifikansi 0,05 dengan alfa per 2 adalah sama dengan, jadi alfanya per 2 itu 0,025 di kedua sisi distribusi adalah 1,96. 0,025 skor 1,96 ini diketahui pada tabel. Kesalahan standar atau standard error SE. Kesalahan standar itu digunakan untuk menggambarkan beberapa jauh nilai proporsi sampel dari nilai proporsi sebenarnya dalam populasi. Rumus kesalahan standar untuk proporsi adalah seperti ditampil di layar adalah SE sama dengan akar dari P top I dikali dengan 1 min P top I per N masih dalam akar tersebut. Jadi kita masukkan si nilai P-nya yang telah kita ketahui sebelumnya. Nilai P adalah 0,59375 yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kita masukkan ke dalam perhitungan, ke dalam rumus, N juga kita ketahui bahwa jumlah sampel adalah 32, sehingga ketika kita masukkan nilai-nilainya, kita kalkulasikan dan akan kita dapatkan bahwa si nilai SE atau standard error-nya adalah 0,0873 yang adalah sama dengan 88,73% begitu. Kemudian untuk margin of error atau yang biasa dinotasikan dengan ME. Jadi margin of error menunjukkan seberapa jauh nilai proporsi sebenarnya dari populasi bisa berbeda dari nilai estimasi proporsi sampel. Jadi margin of error itu diketahui dengan menghitung dari rumus ME sama dengan Z dikali SE. SE-nya sudah kita dapati, Z-nya tadi kita ketahui dari tingkat signifikansi ini kita ketahui dari tabel itu adalah 1,96, yaitu kemudian kita kalikan yang akan kita dapatkan yaitu 0,1711. Jadi diketahui bahwa margin of error adalah sekitar 0,1711 atau yang adalah 17,9% gitu. Kemudian untuk melihat batas bawah dan batas atas kepercayaan untuk mendapatkan
batas bawah atau batas atas itu adalah lower bound atau upper bound ya. Jadi self kepercayaan itu apa? Self kepercayaan itu memberikan rentang di mana kita yakin bahwa nilai proporsi sebenarnya berada dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dalam hal ini yang diketahui pada soal yaitu sebesar 95%. Yang ada 0,95 batas atas dan bawah dapat dihitung dalam rumus ini. Jadi lower bound itu adalah si P-nya tadi kita ketahui dari sebelumnya adalah dari perhitungan sebelumnya itu 0,59375 itu kita kurangkan dengan si nilai MA-nya atau margin of error. Jadi akan didapatkan kalau lower bound itu kita kurangkan, kalau upper bound itu kita tambahkan atau kita jumlahkan. Akan didapatkan hasil berturut-turut sebagai berikut yang adalah batas atas. Jadi self kepercayaannya yang sukses adalah 0,4226 hingga 0,7649 itu self kepercayaannya. Ini dalam persennya gitu. Nah kemudian ini jadi bisa kita analisis, kita simpulkan, kita bisa jelaskan atau ambil kesimpulan. Jadi dari hasil perhitungan secara matematis itu kita dengan tingkat kepercayaan di sini ada 95% bagi P dapat dinyatakan bahwa proporsi sebenarnya dari pasien yang sukses dalam operasi transplantasi ginjal dengan menggunakan obat baru cyclosporin A berada di antara rentang self kepercayaan yang kita dapatkan tadi, yaitu di 0,4226 dan 0,7649. Hal ini mengartikan bahwa 95% yakin bahwa proporsi pasien yang sukses dengan obat baru tersebut akan berada di rentang 42,26% hingga 76,49%. Itu adalah persentasenya. Margin of error-nya telah kita ketahui tadi pada perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 17,11%. Yang margin of error ini menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam estimasi ini. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh ukuran sampel yang relatif kecil, hanya 32 pasien, sampelnya 32 pasien. Semakin besar ukuran sampel, margin of error akan semakin kecil, begitu kurang lebihnya, sehingga self kepercayaan akan lebih sempit. Jadi ketika self kepercayaan lebih sempit, maka akan semakin akurat juga datanya, maka akan semakin akurat juga hasilnya. Meskipun self kepercayaan menunjukkan bahwa proporsi pasien yang sukses mungkin berkisar antara 42,26% hingga 76,49% yang dalam self kepercayaan yang kita hitung dan dapatkan sebelumnya, yaitu lower bound dan upper bound. Obat ini tampaknya cukup efektif dengan estimasi proporsi sukses sebesar 59,38%, yaitu nilai dari CD-nya yang 0,9375 kita bulatkan ke atas, kita buat ke atas akan didapatkan 0,9%, ada 59% begitu kurang lebih 50 yang adalah 59,38%. Jadi dari obat baru yang diekstrak dari satu jamur ini, cyclosporin A namanya ya, untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dalam operasi transplantasi organ. Mungkin untuk selanjutnya penjabaran atau penjelasan dari Ara akan dijelaskan oleh Mayada. Saya Mayada. Di sini saya akan menjelaskan R-code dari soal nomor 1, yang mana yang pertama ini saya mendefinisikan N ini sebagai jumlah pasien yang operasi. Nah, di sini angkanya ini 32 berdasarkan soal. Nah, kemudian X-nya ini saya definisikan sebagai jumlah total pasien yang berhasil transplantasi menggunakan obat baru, yang mana ini 19 pasien. Nah, di sini kemudian di sini selanjutnya saya akan menggunakan confidence level. Di sini sesuai juga dengan soal, yaitu 0,95 atau 95%. Nah, selanjutnya saya akan menghitung proporsi sampel. Nah, di sini P-topi atau pH, di sini saya buat variabel ini untuk menghitung proporsi sampel. Di sini saya bagi X dengan N, dan ini menghasilkan hasil yaitu 0,59375. Nah, selanjutnya hasilnya ini disimpan kembali ke variabel pH atau P-topi. Nah, kemudian selanjutnya saya menghitung alfa dari tingkat kepercayaan atau dari confidence levelnya ini. Nah, alfanya ini 1 dikurang confidence level
1 dikurang 0,95, yaitu hasilnya 0,05. Nah, kemudian saya menghitung nilai Z-score untuk tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini Z-nya ini saya gunakan Kinorm dikali 1 dikurang alfa dibagi 2. Nah, di sini maksudnya kenapa saya menggunakan Kinorm, dan untuk mekanisme perhitungannya ini maksudnya saya ini menggunakan Kinorm untuk fungsi mengembalikan nilai kuantil atau nilai Z-score-nya ini dari distribusi normal standar. Nah, di sini argumen saya ini kan 1 kurang alfa dibagi 2. Nah, yang kemudian ini 1 dikurang 0,05 dibagi 2, yang hasilnya 0,975. Nah, di sini saya memanggil Kinorm untuk kemudian R-nya ini, RStudio saya ini mengakses tabel distribusi normal secara internal. Nah, kemudian mendapatkan nilai Z-score dengan probabilitasnya yang tadi telah dihitung, yaitu 0,975. Nah, kemudian dari hasil 0,975 ini didapatkanlah 1,96 hasilnya, yang mana ini tentu saja untuk tingkat kepercayaan 95%. Nah, setelah diketahui 1,96, kita simpan kembali ke variabelnya yaitu Z, karena nantinya masih digunakan untuk selanjutnya, untuk perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini saya membuat variabel SE untuk menghitung standar error. Nah, di sini saya akan mengakar kuadratkan P topi dikali 1 dikurang P topi dibagi N, yang mana ini angka P topinya telah dihitung sebelumnya 0,59, kemudian dikali 1 dikurang P topi lagi dibagi N, yang kemudian hasilnya ini di angka 0,086868354. Nah, kemudian saya hitung kembali margin of error. Margin of error ini saya untuk melihat seberapa tingkat kesalahan dari perhitungan atau kemungkinan ini nanti lebih banyak yang proporsi yang sukses dan yang gagal seperti itu. Nah, kemudian dari margin of error ini dihitunglah Z dikali SE, yang mana kesalahan standar ini dikali dengan Z-score-nya. Z-score-nya tadi 1,96, nah kemudian untuk SE-nya tadi di angka 0,5. Tadi angkanya 0,086, kemudian selanjutnya simpan kembali margin error-nya. Nah, selanjutnya dihitunglah lower bound dan upper bound-nya. Kemudian di sini untuk lower bound-nya ini P topi dikurang margin of error. Nah, untuk upper bound-nya ini P topi ditambah margin of error. Yang hasilnya ini untuk lower bound-nya ini 0,42354445. Nah, untuk upper bound-nya ini 0,7639555. Nah, saya menggunakan fungsi cat ini untuk menampilkan hasil dari proporsi sampelnya atau P topinya yang telah dihitung di atas. Nah, di sini saya menggunakan fungsi round ini untuk membulatkan angka hasil perhitungannya ini menjadi 4 desimal, sehingga nanti outputnya lebih rapi terlihatnya. Nah, seperti ini. Di belakang koma ini hanya ada 4. Nah, kemudian begitu juga dengan standar error-nya, saya menggunakan round dan 4 juga di belakangnya. Dan begitu juga dengan lower bound dan upper bound-nya dilakukan perlakuan yang sama, yang hasilnya dapat terlihat di sini. Untuk P topinya 0,5938 dan untuk standar error-nya 0,0868 dan untuk selang kepercayaannya ini 0,4236 dan 0,7639. Untuk kesimpulannya ini, kenapa selang kepercayaannya ini di angka 0,4236 dan 0,7639. Nah, di sini berarti tingkat kepercayaan di 95% ini kita yakin
yang kami yakini telah dilakukannya perhitungan bahwa ini di antara 42% sampai 76% ini pasien pasti berhasil dengan obat baru atau kemudian di sini simpangan bakunya atau standar errornya ini kan di angka 0,0868. Nah, di sini kita terlihat banget nih di sini seberapa variatif estimasi proporsi dari nilai sebenarnya di populasinya. Nah, kemudian untuk P-topinya yaitu 0,5938. Nah, di sini nilai proporsi pasien yang sukses dalam operasi transplantasi ginjal dengan obat baru yang tadi. Nah, di sini 59%. Nah, berarti kemudian di interval ini secara tidak langsung lebih banyak yang kita yakini sukses operasi di interval ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan lebih detailnya itu bisa kita ketahui bahwasannya dari hasil perhitungan matematis dan perhitungan secara R diketahui bahwasannya perhitungannya ini sangat efektif dalam artian bisa dipahami bahwasannya perhitungan ini memberikan informasi terkait uh, proporsi pasien yang berhasil dan kemudian di sini terdapat pula dinyatakan bahwasanya dengan margin of error-nya yang hanya sebesar 17,11%, berarti tingkat ketidakpastian dalam estimasinya itu sedikit. Nah, mungkin karena estimasi ukuran sampelnya kecil, yang mana ini keseluruhannya hanya 32 pasien yang dihitung. Nah, mungkin ya, kalau misalnya sampel kita lebih besar, secara tidak langsung margin of error-nya pasti lebih kecil. Dan selang kepercayaannya juga lebih sempit. Nah, untuk selang kepercayaannya ini kan tadi berkisar di 42% sampai 76. Nah, berarti obat barunya ini disimpulkan efektif. Karena estimasi proporsi suksesnya itu di angka lebih dari 50%, yaitu 59,38%. Baiklah, sekian penjelasan saya untuk ARKOD ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.